Oh, udah mulai. Wih, halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Sekarang gue lagi di Tosaurus. Mungkin teman-teman kok beda ya? Bukan, sebenarnya nggak beda. Ini adalah settingan kita pada awal-awal kita buat video di Tosaurus. Ingin sekali-kali mengenang zaman dulu aja. Zaman kita pertama kali 3 tahun yang lalu membuat video review di Tosaurus dengan background tembok ala kadarnya dan meja ini, coy. Jadi buat teman-teman tetap jaga prokesnya. Kalau mau ke toko ya jaga prokes, harus tertib ya kan. Pakai masker, jaga jarak, dan intinya kalau mau ke toko itu pada jam 11 siang sampai jam 8 malam, coy. Lalu kalau mau diem-dieman juga pada jam operasional tokonya. Jadi ya mohon maaf kalau emang agak lama ya kan dibalesnya, kalau tanya jawab di Instagram ya mohon maaf karena memang adminnya itu juga harus pulang dari toko, istirahat ya kan, perlu waktu ngobrol sama keluarga. Jadi kalau mau cepet responnya ya pada jam-jam operasional toko, pada jam 11 sampai jam 8 malam, ada hari Selasa sampai hari Minggu sananya tutup, coy, gitu. Nah, pada hari ini kita akan mereview salah satu unit yang menurut gua ini unit legend, coy, pada zamannya, tapi sekarang juga masih banyak dipakai. Banyak lebih juga buat main impresian ya kan, karena sekarang ini juga lagi banyak muncul unit-unit kecil ya kan, model-model mesin gun, mesin pistol yang kekinian, tapi unit yang satu ini udah legend, udah lama, tapi gua rasa masih cukup bisa bersaing kemampuannya untuk dibuat sukir. Tapi sebelumnya mari kita lihat bumper dari SG dulu, coy. Jepret. Nah, gak usah pakai lama, kita langsung aja ambil kardusnya dulu. Nah, ini dia. Dari Heckler & Koch, buatan Jerman. Ini adalah replika dari unit aslinya, unit airsoft gun-nya, coy. Teman-teman mungkin udah mulai menebak unit apakah ini dengan ukuran segini. Banyak sih dari produsen HK yang membuat unit-unit sebesar ini. Mari kita tebak unit apakah ini. Kita buka aja langsung. Berarti nggak usah tebak dong, orang lagi gue buka, ada aja nih. Ntar kita buka. Ini ciri khas banget ya, warna hitam doff dengan garis merah dan putih, itu ciri khas dari kemasan Heckler & Koch No Compromise. Nah, ini dia unitnya, MP7A1 yang akan kita bahas. Nggak pakai ribet, isinya cuman unit, lalu ada spare magazine, ada buat pengatur hop up, dan ada magazine sendiri. Tentunya ada manual book, teman-teman. Jadi terpenting adalah manual book ini jangan sampai lu beli disia-siakan, dibuang begitu aja. Jadi kalau suatu saat lu pengen ngoprek ya kan, nggak tahu harus ngapain kalau ada kerusakan di unit lu, mungkin sebelum bawa ke tuner lu bisa baca-baca bukunya biar lu tahu sendiri, coy. Dah. Oke teman-teman, sebelum gue mereview unit airsoft gun-nya, gue ingin cerita sedikit tentang unit MP7 ini yang punya real steel-nya. Jadi MP7 itu, MP-nya itu kepanjangan dari mesin pistol 7, dibuat oleh pabrikan Heckler & Koch yang ada di Jerman, coy. Jadi dia mempunyai kaliber tersendiri, beda dengan kaliber unit lainnya pada bagian magazinnya atau pelurunya ya. Ini adalah salah satu persyaratan dari NATO, di mana mempunyai kaliber 4,6 kali 30 mm. Ini biasa dipakai oleh pasukan non garis depan, seperti pasukan pengendara kendaraan yang membawa logistik, membawa perlengkapan, atau bahkan membawa personel atau pasukan itu sendiri. Selain itu juga banyak dipakai oleh para awak tank atau awak artileri, coy. Nah,
Dan juga banyak dipakai oleh unit pasukan khusus, pasukan pembawa VVIP. Jadi unit ini baru diproduksi pada tahun 2001 sampai sekarang, coy. Ini menggantikan dari model-model handgun yang konvensional. Jadi ini dianggap lebih menarik gitulah, lebih menarik karena memang penggunaan pelurunya pada magazine itu lebih banyak dibanding handgun pada saat itu. Nah, ini juga disebut sebagai senjata pertahanan pribadi. Kalau bahasa Inggrisnya adalah personal defense weapon, karena memang bentuknya yang tidak panjang, tidak berat juga. Ini bisa dipakai dalam pergerakan cepat pada saat ada permasalahan di lapangan, gitu. Nah, kalau di airsoft sendiri, ini juga sama, sudah banyak menggunakan atau digunakan untuk secondary weaponnya, menggantikan handgun. Biasanya buat teman-teman yang suka sniperan gitu kan, mereka menggunakan unit-unit yang ringkes, kecil tapi masih di atas daripada handgun. Itu mesin gun seperti ini, coy. Tadi gue bilang karena kapasitas BB-nya lebih banyak. Meskipun sekarang banyak juga handgun yang punya kapasitas BB atau magazine yang panjang, memiliki BB yang kapasitas BB yang banyak juga. Tapi buat para impresionis militer, anak-anak airsoft ini juga sangat sering dipakai. Mungkin di kesatuan pasukan khusus Amerika Serikat banyak banget menggunakan unit-unit ini buat impresian, coy. Udah, nggak usah pakai lama. Mari kita lihat secara detail bentuk dari unit MP7A1 yang ada di Tosaurus. Oke, ini pengatur hop up. Kelihatan nggak detail nggak? Jadi jangan sampai hilang. Kalau lu hilang, lu nggak bisa ngatur hop up, nggak bisa ngatur lajunya BB keluar dari unitnya, naik turunnya, lu bakal keder kalau nggak ada ini. Lalu ada spare BB. Gue ingetin kalau lu lagi makan pilu sama anak lu, jangan sampai lu lagi nyoba-nyoba BB. Kalau salah makan, gigi lu pada copot. Lalu juga ada buku manual. Kemudian tentunya ada satu buah unit MP7A1 dari toko Tosaurus. Mari kita lihat dari belakang. Popornya ini bisa kita adjustable. Dan ini kalau dalam dimensi seperti ini, itu bisa mempunyai panjang sampai 30 cm, coy. Ya kan? Kalau kita panjangkan, di sini ada pin untuk mengadjustable popornya. Nah, kalau kita kebawahin, kita naikin pinnya, kelihatan nggak? Tuh bisa kita adjust. Lalu kita tekan lagi, kita panjangkan. Ini kalau panjang seperti ini bisa mencapai 50 atau 60 cm, teman-teman. Ya kan? Sementara ini terbuat dari bahan metal dan pada bagian stok belakang ini terbuat dari bahan polimer. Keseluruhan dari unit ini berwarna hitam doff, ya kan? Berbahan dasar ada dua, ada polimer dan ada bahan metal. Seperti pada bagian pistol grip, vertical grip depan, ya kan? Di body juga ada polimernya. Lalu sementara sisanya terbuat dari bahan metal, seperti pada railnya, lalu pada bodinya, pada trigger guard, pada triggernya sendiri, flash header, rear sight, itu terbuat dari bahan metal, teman-teman. Nah, mari kita lihat secara detail apa aja fiturnya. Jadi di bagian bawah ini adalah untuk melepas magazine atau mag release. Jadi kita tekan ke bawah. Nah. Mag release. Magazine ini terbuat dari bahan metal. Karena ini menggunakan sistem gas, di sini ada lubang untuk masukkan gasnya dengan kapasitas 30 BB, teman-teman. Kita masukin lagi. Pistol gripnya ada teksturingnya, jadi kalau kita genggam itu lumayan enak buat digenggam lah ya, erat lah.
Lalu di atas ini ada ada selektor seperti biasa, burst, single, dan safety. Untuk bagian selektor itu ada di dua sisi. Nah, ini dia sisi sebaliknya. Jadi ambidex sebutannya teman-teman. Kita pendekin dulu. Lalu di bagian atas triggernya ada bolt catch. Karena sini menggunakan sistem gas, jadi kalau habis, ini kan charging handle nih, dia akan kebuka nih, akan kebuka ketika BB sudah habis. Lalu untuk merilis boltnya itu kita tekan ini. Nah, sekali lagi, ketika sudah ready, ini akan menembak. Lalu setelah BB-nya habis, dia akan ke belakang seperti ini, charging handle-nya. Untuk merilis ini, supaya balik lagi, kita pencet bolt catch. Ini dia. Kita tekan. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk bagian sling bagian belakang, mengkaitkan sling, ada di bagian sini. Lalu juga ada di bagian sebaliknya. Ya kan? Oke. Maju lagi, di sini ada vertical grip yang bisa kita lipat. Ini kita tekan ke bawah. Naik. Ya, ini sudah satu bagian dengan bodinya. Kalau kita mau melipat, ke bawahin lagi. Lipat. Jadi ini kuncinya teman-teman. Di atasnya ada rail yang terbuat dari bahan metal. Begitu juga bagian atasnya. Jadi lo bisa taruhin optiknya mungkin yang simpel-simpel aja, nggak usah yang gede-gede, menyesuaikan dengan body dari unit ini. Lalu juga ada front side yang bisa dilipat, di belakang juga ada rear side, kan? Ini bisa kita adjust rear side-nya dengan memutar ini, gitu. Dan ini di bagian rail depan bisa lo taruhin seperti laser ataupun unpack. Ya kan, dan ini flash headernya sudah terbuat dari bahan metal. Nah, gimana cara ngatur hop up-nya? Di sini ada lubang teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja seperti ini. Nah, ke kanan itu untuk naikin hop up, ke kiri untuk nurunin tuh coy. Gitu. Lalu di bagian depan juga ada sling point kiri kanan. Jadi sling point-nya itu di belakang dan di depan itu sudah ambidex. Begitu. Jadi kalau ini diselempangin untuk menggantikan handgun, biasanya kan handgun itu ditaruh di pinggang. Nah, ini bisa diselempangin aja di pundak lu, ya kan? Jadi keren lah kalau dilihat. Malah lu bisa pakai 3 sekaligus karena ini beda peletakannya. Di pinggang lu bisa naruh handgun, di selempangnya itu lu bisa bawa unit MP7 seperti ini, dan main weapon lu misalnya M4 ataupun yang lain. Jadi sekaligus bisa bawa 3 senjata sekaligus teman-teman. Begitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja review singkat dari MP7A1 Toysaurus. Buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki unit ini sebagai secondary-nya, menggantikan handgun ataupun sebagai koleksi mainannya sendiri, silakan datang ke Toysaurus atau telepon aja dulu di 0852 888 1911. Ini ready stock loh coy. Yang gue pegang ini ada di toko. Jadi segera mungkin lu datang ke toko, kontak toko dulu. Kalau masih ada langsung disikat, ya kan? Sekali lagi buat impression cakep banget coy. Sampai jumpa di video review SGH dan Toysaurus berikutnya. Dadah.